Selamat berjumpa lagi teman-teman. Di pagi hari ini yang cerah, kita coba berjumpa kembali dengan teman-teman dengan keadaan sehat tanpa harali rantangan suatu apapun. Semoga dengan video kita yang ketiga dari pemula wajib tahu bila mau tanam porang, ini part ketiga ya, kita coba rilis ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo bisa subscribe, like dan share. Jadi untuk melihat video-video kita yang lalu dari part 1 dan part 2 silahkan disimak. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, di part yang 3 ini kita bahas tentang bibit ya, pemilihan bibit ya. Pemilihan bibit, jadi bibit porang itu ada 3. Satu dari spora atau biji porang, yang kedua dari katak atau umbi daun, ketiga dari umbi dari bawah ya. Kita wedar dari satu-satu. Untuk spora sebaiknya diambil dari pohon porang yang sudah benar-benar dorman dengan ciri satu, itu pohonnya jangan dipotes, jadi masih ada umbinya, masih tumbuh itu sporanya. Kita panen yang sudah merah ya, bijinya itu merah, itu yang paling bagus itu kalau membuat bibit sendiri. Kalau beli yang spora itu ciri khasnya bijinya itu mulus ya, mulus, jangan yang kempos ya. Yang mulus itu nanti bisa 99% tumbuh ya, itu dari spora ya. Kita wedar itu aja. Untuk yang dari katak sebaiknya kita juga mencari katak yang benar-benar dorman semuanya, jadi dorman dan sudah dikarantina ya. Dorman itu nanti ciri khasnya kataknya yang bekas tempelan di ketiak daun itu datar ya, datar. Jangan yang bercucu, jangan yang berkerucut. Yang berkerucut itu kebanyakan karena batangnya dipotes, jadi babat terus kita taruh, nanti itu kataknya besar tapi ciri khasnya itu mencucu, jadi jangan, itu dilarang. Dari mencucu itu dilarang, itu tidak bagus. Yang bagus kalau katak itu bekas yang di ketiak daun itu datar ya teman-teman. Terus warnanya kulitnya itu keras, jadi sudah terkarantina. Yang bagus itu karantina alami, jadi sewaktu dorman jangan tergesa-gesa kita ambil di lahan, kita biarkan 1 minggu sampai 3 minggu, itu yang paling bagus. Jadi setelah itu bekas lepasnya katak itu sudah mengering, jadi mengering alami nanti itu yang paling bagus. Jadi sudah hitam ya, hitam, kita karantina di tempat yang disediakan gitu. Yang ketiga dari umbi yang paling bagus itu umbinya utuh, terus bekas batangnya itu ke bawah, jadi seperti lumpang ya, kalau di Jawa itu seperti lumpang. Jadi itu umbi yang bagus, tidak cacat. Nah, tidak cacat itu tidak ada bentol-bentol, tidak ada jamur, tidak ada busuk, jadi yang mulus, kalau bisa yang mulus. Itu untuk dari umbi ya, dari mulus. Monggo dari 3 sudah kita wedar. Dari spora harus benar-benar dorman,
kalau membuat sendiri itu sporanya harus sudah yang merah ya, sudah matang, tidak dipotes, tidak dipotong pohonnya itu merah, yang bawahnya masih ada umbi, itu yang paling bagus. Kalau beli kita cari spora yang mulus, tidak gempos ya, tidak mengkerut itu, tapi yang mulus kalau cari. Jadi dari spora itu kita kembali ke katak bekas potesan dari ketiak daun itu harus datar, terus yang sudah hitam, jadi hitam itu sudah terkarantina. Yang ketiga dari umbi itu harus umbi sehat. Umbi sehat itu ciri khasnya tidak ada penyakit, tidak berbentol, tidak berjamur, tidak benyok ya, terus yang bagus bulat sempurna, yang tengahnya ke bawah, jadi ada lumpangan itu yang paling bagus ya. Untuk penanaman dari spora bisa ditanam langsung di lahan, bisa di polybag dulu ya. Untuk lahan yang sempit bisa di polybag dulu, dari mulai bulan Agustus kita start membuat polybag dan kita sebar itu spora. Jadi kita sudah bonus dari Agustus, September, Oktober ya, dari 3 bulan kita sudah bonus, minimal sudah 3-4 tunas di polybag itu. Jadi nanti pas waktu pindah tanam sudah terbentuk umbi mini, jadi sudah bagus itu. Kalau ada waktu, lahannya tidak luas, dekat air, ada tenaga, itu paling bagus di polybag dulu. Akan tetapi kalau yang irit tenaga itu ditanam langsung di lahan, itu dengan syarat saat curah hujan sudah normal. Jadi tanam spora ini agak sulit, tapi nanti hasilnya bagus ya. Air harus cukup di lahan, jadi sudah cukup, curah hujannya sudah cukup. Kalau di Jawa itu sekitar bulan awal November sampai Desember itu sudah cukup, tapi yaitu kalau tanam di November Desember agak terlambat ya, seperti video kita yang lalu. Dari spora itu pertumbuhannya kurang karena kita tanam pada November awal, karena di Jawa 2021 kemarin musim hujan, November baru musim hujan, jadi langsung kita tanam langsung di lahan. Yaitu untuk yang spora itu. Untuk yang katak bisa kita mulai tanam mulai bulan Agustus, bisa Agustus, September, Oktober, paling lambat pertengahan November ya, paling bagus September. Jadi kalau bibit dari katak September bisa. Jadi dari video part 2 kemarin kan kita olah lahan ya, sebaiknya selesai pada bulan Agustus atau September awal. Jadi setelah itu kita langsung tanam, itu yang katak. Untuk yang umbi juga demikian, penanaman dari bibit umbi bisa dimulai bulan Agustus, September, Oktober, dan pertengahan November, jadi mongso kapat ya. Itu dari pemilihan bibit, trik kita tanam, bisa direview, monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sanggahan, sekali lagi bisa di kolom komentar ya teman-teman. Oh ya, untuk bibit potesan itu yang satu dari spora ya, spora potesan itu kurang bagus, nanti sporanya itu kempot. Jadi kan ada itu
batangnya dipotong, umbinya itu dijual untuk produksi, dibiarkan itu tetap tua, itu sporanya tetap merah tapi kurang bagus. Nanti hasilnya kempos, jadi sporanya kempos, tidak mulus. Itu yang spora. Yang kata kalau potesan bisa seperti tadi saya bilang pada pertama, batangnya dipotong, kita biarkan, nanti katak itu bisa malah lebih besar. Jadi nutrisi yang di batang masuk semua ke katak, nanti bisa tua sendiri tapi kurang bagus untuk pertumbuhannya nantinya. Seperti video yang viral kemarin di Babat itu menurut petani yang di sana itu karena tanamnya di perhutani, di hutan pinus, itu pohon pinusnya mau ditebang. Jadi petani di sana untuk mengejar bibit katak itu terpaksa dibabat ya. Itu sangat jelek. Jangan sekali-kali beli bibit katak yang potesan ya, jangan sekali-kali. Ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali bibit katak potesan dibeli ya. Itu pengalaman saya juga pernah beli itu potesan di teman sendiri, malah itu kita coba beli 20 kilo, setelah 1 minggu kempos semua. Jadi setelah 1 minggu itu kataknya kempos semua, ternyata itu bibit katak potesan ya. Jangan sekali-kali. Untuk pemula monggo bisa sharing di kolom komentar aja untuk lebih jelasnya, nanti di deskripsi kita coba ulas ya. Untuk yang umbi juga jangan yang potesan, jangan sekali-kali tanam yang potesan. Jadi belum ada umbi baru tanam itu jelek sekali. Untuk umbi ini sangat riskan, jadi untuk yang kuncup, untuk yang ekor kuda, apalagi yang sudah mekar, itu bisa ditanam, bisa tumbuh, tapi hasilnya kurang bagus ya. Sekali-kali kurang bagus. Harus seperti tadi, umbi harus benar-benar dorman, sudah dikarantina, ciri khasnya warnanya hitam, kulitnya keras, terus ada lubangan di tengahnya, itu ada lubangan, itu sudah benar-benar dorman, itu sudah benar dorman. Untuk di taman bagus ya, pertumbuhannya nanti bagus, untuk pembesaran umbinya juga lebih bagus ya. Dilarang menanam dengan bibit potesan, bibit cabutan, itu ya benar numbuh tapi kurang maksimal, tidak seperti tanaman kita yang seperti ini ya, enggak bakalan seperti ini. Ini kita lokasi kita bedakan dari part 1, part 2, part 3 kita bedakan, bukan di tempat ini kemarin, di yang atas ya, yang kedua di bawah sana. Jadi rata-rata seperti ini pertumbuhan porang kita yang 3 musim. Jadi kenapa saya mau wedar, karena saya berharap petani porang Indonesia itu bisa maksimal hasilnya nantinya. Monggo bisa sharing bersama yang sudah senior, kita buka sharing di kolom komentar. Salam ya. Jadi sekali lagi, untuk yang pemula jangan menanam satu bibit yang potesan baik dari spora, dari katak maupun dari umbi, jangan sekali-kali ini ya. Yang kedua, harus kita tanam benar-benar yang dorman seperti tadi sudah kita jelaskan di awal video. Monggo untuk bibit polybag kan kita saat ini banyak yang karena baru kenal dengan poreng, dengan rasa ingin tahunya, ingin segera tanam, itu terpaksa pakai bibit polybag ya. Untuk bibit polybag itu bisa, itu memakan satu biaya tinggi, dua tenaga kerja juga tinggi.
ketiga hasilnya kurang maksimal gitu, tidak maksimal, lebih baik yang tadi. Jadi tanam pada Agustus, September, Oktober itu yang paling bagus. Untuk yang polybag hasilnya nanti kurang bagus. Yo tumbuh tapi tidak maksimal, tidak mungkin seperti ini ya. Itu jadi saran kita, jangan sekali-kali untuk yang pemula mencoba tanam yang bibit potesan, bibit cabutan, ekor kuda, wah tak usah, itu kurang bagus. Jadi sesuai video kita yang awal tadi aja ya, jangan sekali-kali, jangan pernah manut dengan bakul bibit ya. Bakul bibit itu kan senangnya gimana caranya dagangnya cepat laku, itu ndak usah. Ini sangat merugikan petani pemula ya. Dan seperti silahkan bisa ditanya di kolom komentar, dengan nanti bisa kita sharing, bisa kita jawab. Nanti ada senior kita yang mau menambahi, terima kasih banyak ya. Ya gitu, sementara dari pemilihan bibit, dari cara pertama tanam sudah kita share ya di part yang ketiga ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like dan share, komen juga. Salam sukses semuanya petani porang Jawa Tengah, khususnya Indonesia pada umumnya. Kita song-song harga produksi yang bagus. Salam.